Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deus Riani. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Publik dengan NIM 0701118232 untuk memenuhi UAS mata kuliah Sistem Hukum. Di sini saya akan menjelaskan salah satu hukum pidana yang akan saya analisis menggunakan metode 5W+1H, yaitu what, where, why, dan how. Nah, langsung saja ya ke kasusnya. Kasus yang saya ambil adalah kasus pembunuhan di Jakarta. Baik, yang pertama itu ada what, apa yang terjadi. Nah, seseorang pria bernama Andi didakwa atas tuduhan pembunuhan setelah ditemukannya jasad seorang wanita bernama Siti dan di apartemennya. Siti ini ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dada. Nah, yang kedua itu wow. Nah, siapa yang terlibat? Nah, yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini yang pertama itu terdakwa Andi, 30 tahun, seorang pengusaha. Yang kedua itu korban Siti, 28 tahun, seorang mahasiswi. Nah, dan yang ketiga itu saksi. Beberapa tetangga mereka mendengar pertengkaran di apartemen Andi. Terus untuk analisis yang ketiga yaitu where, di mana kejadian pembunuhan ini terjadi. Nah, kejadian pembunuhan ini terjadi di salah satu apartemen di kawasan Jakarta. Dan untuk keempat itu when, kapan kejadian ini terjadi. Pembunuhan ini terjadi itu peristiwa ini terjadi pada malam hari, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2023, tepatnya di apartemen Jakarta. Dan yang kelima, analisis kelima yaitu what, mengapa kejadian ini bisa terjadi begitu. Terjadinya menurut keterangan saksi, Andi dan Sisi ini sempat terlibat cekcok karena asmara yang rumit. Nah, terjadi pertengkaran antara mereka. Keduanya diduga terpicu karena api cemburu dan masalah keuangan yang membuat si Andi ini gelap mata dan melakukan pembunuhan. Bagaimana kejadian ini terjadi? Setelah pertengkaran itu, Andi diduga mengambil sebelah pisau di dapur dan menusukkan pisau tersebut kepada si Siti di dalam keadaan emosi yang sangat emosi sekali. Setelah kejadian, Andi melarikan diri dan meninggalkan jasad seorang Siti di dalam apartemen tersebut. Dan di sini saya juga akan menjelaskan analisis putusan hakim. Nah, setelah persidangan, hakim memutuskan Andi bersalah dan melanjutkan hukuman penjara selama 15 tahun. Dalam menganalisis apakah putusan hakim ini sudah benar ataukah tidak, faktor ini dipertimbangkan melalui barang bukti. Yang pertama itu pisau dapur. Ditemukannya pisau dapur di lokasi kejadian dan teridentifikasi sebagai alat yang digunakan Andi untuk menusuk korban saat kejadian. Dan yang kedua itu ada darah di korban. Darah korban ini ditemukan di tempat kejadian dan cocok dengan tipe darah Siti yang telah diidentifikasi. Dan yang ketiga itu rekaman CCTV. Di sini di apartemen itu memiliki rekaman CCTV yang menunjukkan Andi memasuki apartemen dengan Siti pada malam kejadian. Dan yang kedua itu saksi. Saksi ini beberapa saksi mendengar pertengkaran dan melihat Andi keluar dari apartemen setelah kejadian. Saksi lain juga mendengar teriakan dari Siti saat kejadian. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi, putusan hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada Andi selama 15 tahun terhadap Andi tampaknya sudah tepat. Karena barang bukti yang sudah kuat seperti pisau dan rekaman CCTV serta sanksinya sudah konsisten mendukung adanya tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Andi. Nah, namun perlu kita ingat juga bahwa setiap kasus memiliki nuansa serta faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi keputusan akhir dari hakim. Jika ada hal-hal lain yang relevan seperti keadaan mental terdakwa saat kejadian, bisa jadi menjadi pertimbangan untuk pengurangan hukuman kepada terdakwa.